warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Al-Qomari SPMP. Saya adalah dosen tetap Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini mengajar di ganjil dan genap. Mata kuliah yang saya ampu antara lain pengantar ilmu pertanian, ekologi tanaman, dasar agronomi, budidaya tanaman obat, dan kewirausahaan. Dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, ada mata kuliah yang menjadi fokus saya, yaitu mata kuliah dasar agronomi, karena saya menjadi koordinator di mata kuliah tersebut. Dasar agronomi adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Pertanian dengan 3 SKS, 2 tatap muka, dan 1 praktikum. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Deskripsi mata kuliah dasar agronomi, yaitu dasar agronomi merupakan ilmu dasar dari ilmu pertanian yang perlu diajarkan kepada mahasiswa pertanian agar mahasiswa mempunyai pandangan bagaimana cara pengelolaan dan lapangan produksi dan tanaman budidaya pertanian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran di mata kuliah dasar agronomi, yaitu mahasiswa mampu belajar dan mengenal tanaman, budidaya tanaman, kebutuhan tanaman, dan fungsi dari usaha budidaya tanaman tersebut. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan tentang budidaya tanaman secara logis dan sistematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui cara reproduksi tanaman, pembiakan tanaman, pembibitan tanaman, dan teknologi benih dan budidaya dalam aspek pasca usaha pertanian. Mahasiswa mampu memahami landasan teori pertumbuhan tanaman dan fase-fase dan faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan budidaya tanaman yang berkaitan dengan lingkungan. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya akan menjelaskan deskripsi dan capaian mata kuliah dasar agronomi. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini yaitu dasar agronomi merupakan ilmu dari ilmu pertanian yang perlu diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Pertanian agar mahasiswa mempunyai pandangan bagaimana cara pengelolaan lapangan industri dan tanaman budidaya pertanian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu belajar dan mengenal tanaman, budidaya tanaman, kebutuhan tanaman, dan fungsi dari usaha budidaya tanaman pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui cara produksi tanaman, pembiakan tanaman, pembibitan, teknologi benih, dan teknik budidaya dalam aspek pasca usaha. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami landasan teori pertumbuhan tanaman dan fase-fase pertumbuhan tanaman serta faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan budidaya tanaman berkaitan dengan aspek lingkungan. Sesuai RPS yang kami kembangkan, mahasiswa mendapatkan beberapa materi ataupun topik yang didapatkan melalui teori dan praktek di lapangan selama 14 kali pertemuan. Adapun referensi yang saya ambil yaitu dari buku-buku dan dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah dasar agronomi tersebut. Setelah saya menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah dasar agronomi, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Introduksi, dan Assessment. Yang pertama, delivery, yaitu proses pembelajaran dan membuat grup-grup diskusi. Yang kedua, tentang introduksi, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar
kelas. Kalau di dalam kelas yaitu tentang bagaimana membuat grup-grup diskusi serta tanya jawab, dan di luar kelas yaitu tentang bagaimana praktek di lapangan serta diskusi di luar kelas. Kami membuka diskusi juga di luar kelas di jam-jam tertentu. Yang ketiga yaitu asesmen. Pada pertemuan pertama, saya pada mata kuliah dasar agronomi ini melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa, yaitu keterlambatan mahasiswa minimal 10 menit, absensi 80%, dan berpakaian yang rapi dan sopan. Untuk penilaiannya dengan sistem KKNI yaitu tatap muka 30%, tugas rutin 30%, tugas mandiri 30%, dan yang terakhir attitude 10%. Baik, itu penjelasan dari saya tentang deskripsi dan teknik pembelajaran mata kuliah dasar agronomi yang saya ampu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya mata kuliah dasar agronomi dengan materi pupuk dan memupukan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk materi prinsip dasar produksi pertanian dengan materi pupuk dan pemupukan. Untuk itu sebagai apa kita ulang materi yang lalu. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang materi yang lalu tentang kerusakan tanah dan usaha untuk mempertahankan tanahnya? Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberi pertanyaan untuk Bapak Al-Komari. Yang pertanyaannya ialah bagaimana cara mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi dan apakah rekomendasi yang akan diberikan untuk pemerintah untuk mengatasi kekurangan pupuk ini? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana kita mengatasi kelangkaan pupuk? Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara apa? Bagaimana memanfaatkan di sekitar kita. Misalnya apa? Bisa dari limbah rumah tangga, bisa dari limbah kotoran hewan, dan limbah dari tanaman itu sendiri. Bagaimana caranya? Kalau limbah rumah tangga biasanya kita menggunakan yang organik ya. Misalnya sayuran, sisa-sisa sayuran, sisa makanan itu bisa jadikan pupuk, difermentasi menjadi pupuk apa? Organik cair misalnya. Nah, kalau kotoran hewan dimanfaatkan bisa menjadikan pupuk organik padat, yaitu dengan memanfaatkan jadi pupuk kandang atau pupuk kompos. Dan sebagian tanaman itu misalnya daunan sebagai apa sisa tanaman itu juga bisa dijadikan kompos, sehingga kita bisa menggantikan pupuk yang langka. Kenapa? Karena pemerintah saat ini menarik subsidi untuk pupuk, sehingga pupuk itu agak langka dan mahal, sehingga keterbatasan petani untuk mendapat pupuk itu juga akan berkurang, ya kan? Sehingga apa? Ya sebagai petani kita harus cerdas bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Itu ya, pupuk kandang, sisa rumah tangga, dan sersa-sersa yang ada di sekitar kita. Oke, itu aja. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Adi Wijaya. Bertanya tentang sedikit mengulang tentang pertanyaan di minggu lalu tentang kerusakan lingkungan. Itu kan masih banyak yang tahu mengenai gas rumah kaca atau emisi karbon meningkat. Itu bagaimana cara kita mengatasinya agar bisa mengurangi untuk lingkungan ini? Oke. Bagaimana kita mengurangi gas CO2 atau yang berdampak pada kerusakan lingkungan, yang berdampak lagi pada apa? Pemanasan global. Jadi bagaimana kita mengatasi? Pertama, kita mulai dari siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Bagaimana mulai dari sendiri?
Yang pertama, bagaimana kita menggunakan penghematan energi, yaitu gunakanlah matikan lampu apabila tidak digunakan. Yang kedua, bagaimana? Tidak menggunakan kendaraan bermotor, gunakanlah jalan kaki, menggunakan kendaraan umum. Nah, itu kalau bisa. Selebihnya apa lagi? Bagaimana kita menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan. Terus menanam pohon. Supaya apa? Pohon gunanya itu apa? Penyerapan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Itulah manfaat dari kita bagaimana menjaga lingkungan itu dimulai dari kita. Kita tidak bisa menyuruh orang, tapi menyuruh diri kita bisa nggak? Bisa. Makanya mulai dari kita, keluarga kita, teman kita. Tapi harus dimulai dari mana? Diri kita sendiri. Oke, untuk minggu lalu ada yang lagi? Lepas? Nah, kita masuk ke prinsip dasar produksi pertanian, pupuk dan pemupukan. Ada materinya? Ini pupuk adalah metode atau cara kita untuk memberikan pupuk atau aplikasi ke tanah maupun ke tanaman. Pupuk dapat diberikan melalui tanah atau pada tanaman. Ini pupuk ya. Kenapa kita harus memupuk? Karena tanah terbatas dalam menyediakan unsur hara. Kenapa terbatas menyediakan unsur hara, Dek? Apa penyebabnya terbatas? Karena lahan kita ini habis unsur haranya, atau terserap unsur haranya akibat dari apa? Proses pemanenan. Kita lihat, Dek, petani kita begitu tanam padi, tanam, panen, jeraminya ditumpuk, bisa dibakar, terus menerus seperti itu, dibawa. Habis nggak unsur hara di dalam tanah? Habis. Makanya perlu di apa? Untuk apa? Menambah unsur hara. Pupuk ini, Dek, bukan hanya pupuk kimia, tapi juga pupuk organik. Tapi selama ini kita beranggapan bahwa memberi unsur hara hanya pupuk kimia. Padahal pupukan itu bukan ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Jangan salah ya. Ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Sehingga apa? Untuk pertumbuhan tanaman akan terpenuhi. Tujuan pemupukan yaitu untuk meningkatkan produksi tanaman. Ya, bisa kita contohkan hasil perkebunan kita, kebun raya sama perkebunan, bagaimana hasilnya? Beda tidak? Beda kan? Sawit kita di rata-rata menghasilkan 15 ton per tahunnya, rata-ratanya. Sedangkan perkebunan itu sudah mencapai 40 ton per hektarnya per tahunnya. Itu akibat dari apa? Kebun raya rata-rata memupuknya kalau sempat, ya kan? Adapun setahun sekali itu belum tentu dipupuk. Bagaimana menghasilkan produksi, Dek, kalau tanaman tidak diberikan unsur hara? Bagaimana tanaman meningkat produksinya kalau tidak dikasih pupuk, ya kan? Pupuk. Makanya perlu pupuk ini untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua apa? Melestarikan kesuburan tanah. Bagaimana pupuk tadi kesuburan tanah terjaga terus? Makanya, karena apa tadi? Hilangnya saudara tadi akibat dari proses pemanenan. Dipanen, dibawa pulang. Panen, bawa pulang. Kondisi tanah, unsur haranya akan hilang atau habis. Makanya perlu ada pupuk dan ada pemupukan ya. Supaya apa? Terjaga atau lestarinya unsur hara di dalam tanah. Makanya perlu pemupukan. Sifat dan ciri tanah. Ini masuk ilmu tanah belum ya? Belum. Sifat ciri tanah. Tanah itu punya ciri sifatnya dan punya cirinya. Ada tanah liat, ada liat berpasir, ada debu,
Ada yang lihat, ya kan? Tanah saling lagi, itu yang di dekat pantai ya. Jenis pupuk yang digunakan, ini juga kita harus perhatikan. Jenis pupuk yang digunakan bisa cair, bisa padat. Ya. Bisa diperhatikan jenis pupuk yang digunakan. Kalau cair untuk mana tanamannya, yang padat bagaimana caranya? Nah, ini kita ini. Dosis pupuk, ya, ada dosis pupuk. Terus apa lagi? Waktu pemupukan yang kelima. Saya ingin bertanya Pak, untuk waktu pemupukan yang benar itu kapan? Untuk waktu pemupukan yang baik itu adalah biasanya pada awal musim hujan dan akhir musim kemarau. Gitu. Jangan pas musim kemarau. Kalau pas musim kemarau pupuk diberikan untuk waktu tadi ya, terjadilah penguapan pada pupuk. Jadi sama aja kita buang duit, yang itu tersisa itu sampah, yang pupuk itu, sehingga unsur haranya itu menguap ke udara. Sedangkan pada musim hujan itu akan terjadi apa? Pencucian unsur hara. Kenapa? Hujan turun akan terbawalah unsur hara tadi oleh air. Ini kandungan hara tanah ini bisa kita lihat dari apa? Analisis daun dan analisis tanah. Bisa kita lihat dari analisis tanah. Makanya kalau di perkebunan sebelum melakukan pemupukan, mereka melakukan analisis daun dan analisis tanah. Supaya apa? Nanti di situ ada di analisis daunnya, di analisis tanahnya, kandungan N-nya berapa, kandungan P-nya berapa, kandungan K-nya berapa. Juga di daunnya berapa, P-nya berapa, N-nya berapa, K-nya berapa. Nanti di situ akan dianalisis lagi. Maka akan muncullah rekomendasi pemupukan. Berapa dosis pupuk yang digunakan untuk tanaman. Berdasarkan apa? Analisis daun dan analisis tanah. Terus apa lagi sifat pH tanah? Netral. Ini sering kita jumpai pada tanah-tanah asam itu di daerah Pekanbaru misalnya. Itu tanah gambut ya. Itu tanahnya bersifat asam. Sedangkan daerah-daerah yang dekat pantai itu biasanya bersifat basah. Ya kan? Nah, itu perlu ada perlakuan. Terlalu tinggi juga pH-nya itu mempengaruhi pupuk dan pemupukan. Tidak terserap unsur hara pada tanaman. Terlalu basah, asam kali juga nggak baik. Makanya perlu dianalisis pH tanahnya. Sifat fisik tanah ini berkaitan dengan tekstur tanah. Tekstur tanah itu ada yang liat, apa lagi? Debu, berpasir dan sebagainya. Ini sifat tanah ya. Sifat yang akan dipupuk, sifat tanaman yang akan dipupuk yang perlu diperhatikan adalah sistem perakarannya. Dilihat dulu sifat perakarannya. Akan tunggang atau akan serabut. Ini harus diperhatikan ya. Di mana bagian akar serabut tadi? Makanya tadi sifat akarnya ada akar tunggang, itu harus cari dulu akarnya. Akar serabut contoh pada tanaman kelapa sawit misalnya. Kalau itu dekat batang aja kalau akar serabut. Tapi kalau akar tunggal itu biasanya di tajuk tanaman. Kebutuhan penggunaan hara oleh tanaman. Ini bagi tanaman untuk produksi ya. Oke. Jenis pupuk yang digunakan, yang tadi ya, jenis pupuk yang digunakan, banyak macam jenis pupuk yang digunakan. Ada padat dan ada cair. Ini dosis pupuk. Takaran banyak hara dari unsur hara, pupuk berbeda. Contoh pupuk dalam satuan, ada kilo, ada satuan luas. Ini kalau konsentrasi biasanya per cc ya. Waktu pemupukan, ini tadi kita waktu pemupukan, penentu waktu yang tepat tergantung pada faktor iklim, musim hujan atau musim kemarau. Jadi faktor pupuk, jenis pupuknya ini sifatnya, jenis sifat kelarutannya, kemasaman, sifat kerja pupuk. Jadi ya ada sifat kerja pupuk.
Ini pupuk kandang ya. Biasanya sebelum tanam atau pupuk kompos itu sebelum tanam. Kenapa? Karena biasanya pupuk kandang dan pupuk kompos ini belum bisa langsung diserap oleh tanaman. Perlu apa? Dekomposisi dulu. Yang mudah larut, ini contohnya yang mudah larut ini biasanya pupuk kimia, NPK, urea itu mudah larut dan mudah diserap oleh tanaman. Sehingga perlu apa? Diberikan setelah tanam. Karena pada kondisi tanaman sudah bentuk, misalnya setelah tanam, akar sudah terbentuk, siap, dan kalau diberikan pupuk langsung tersedia, sehingga tanaman bisa memanfaatkan unsur hara tersebut. Tuh bedanya ya pupuk padat dan pupuk pupuk kimia dan pupuk organik tadi. Cara pemupukan efisiensi yang tinggi, cara pemupukannya tidak merusak bagian tanaman, mudah dikerjakan. Beberapa cara pemupukan ada disebarkan merata di permukaan tanah. Ini cara memupuknya tadi ya, disebarkan. Ini biasanya kalau nanam padi, tabur aja dia. Terus apa lagi? Secara larikan. Ini misalnya ini tanaman jagung, dilarikan, diberikan pupuk di tengahnya. Terus apa lagi? Lokal atau setempat. Misalnya kalau ada juga caranya ditajuk. Di lubang di dekat tanaman, misalnya jagung, ada juga yang tajuk. Taruhkan di pupuk di lubang itu atau di pupuknya pun di dekat pohon itu juga. Terus setempat aja ditaruhkannya. Jadi unsur haranya itu dialirkan ke air. Ini irigasi bukan irigasi yang besar ya. Nanti yang besar ya berapa ton kita pupuknya kita buang ke situ. Tapi biasanya ini menggunakan sistem hidroponik. Dia pakai ada tong irigasinya, misalnya pakai tong nanti dialirkan ke tanaman. Itu banyak yang sistem hidroponik, tapi hidroponik bukan yang kita bayangkan hanya pakai padi, ada juga pakai polyjet tapi dialirkan di tanamannya itu. Jadi bisa pupuk itu diberikan melalui irigasi tetes ya terutama ya biasanya, ataupun kalau di Mekah itu di Arab Saudi menggunakan memupuk tanaman itu pakai irigasi, karena mereka irigasi apa? Irigasi tetes, macam-macam irigasi ya, ada irigasi tetes, irigasi apa namanya teknis. Nah disitulah misalnya irigasi apa, terus ada irigasi pancaran yang nyemprot ya kan. Nah, makanya kita gunakan sistem irigasi. Dan manfaat apa nih? Manfaat pemupukan, mempercepat pertumbuhan vegetatif dan terutama daunnya, manfaat pupuk nitrogen. Yang kedua, pengisian biji berjalan lebih baik pada tanaman biji-bijian, mempertinggi kandungan protein, merangsang pertunasan. Ini kalau ada N ini cepat pertunasannya. Makanya terlalu banyak N, biasanya tanaman itu banyak cabang, banyak daun. Makanya jangan terlalu banyak N-nya. Kenapa? Lupa berbuah dia nanti. Karena dia asik membuat daun menjadi cabang, semakin banyak daunnya, hijau daunnya bagus, tapi lupa berbuah. Makanya harus tepat dosis ya pemupukan N ini. Kalau tidak, dampaknya itu tadi. Kalau kekurangan N, biasanya juga akan kebalikan, kuning warnanya ya, daunnya kok kayak seperti mau mati. Tuh biasa sekarang banyak petani yang melakukan itu. Nah, coba mulai kita istilahnya memanfaatkan ya, atau alternatif pupuk tadi supaya apa? Menghemat kos dalam produksi. Dalam prinsip ekonomi, bagaimana modal yang sedikit menghasilkan untung yang banyak. Nah, ini yang harus petani juga, tapi petani kan tidak. Kalau pikir petani saat ini apa? Yang penting tanam, hasilnya biarlah nanti dulu. Yang penting tanam aja. Masalah hasil Allah yang menentukan. Itulah prinsip petani kita. Tapi bagaimana kita robah? Ternyata bukan Allah apa namanya itu tadi? Bukan kita tanam, Allah menentukan rezeki, tidak, tapi atas dasar usaha manusia supaya apa? Hasilnya. Tanpa usaha gimana menghasilkan yang bagus? Nggak ada kan?
Makanya atas dasar usaha tadi, makanya dapat hasil yang bagus. Bertanya Pak, tanaman jenis apa Pak yang bagus untuk ditanam di tanah lempung berpasir, dan jenis pupuk apa yang bagus untuk tanah tersebut? Jenis tanaman apa yang direkomendasi untuk tanah lempung berpasir? Ini biasanya lempung berpasir ini Pak, banyak ditanami oleh tanaman-tanaman yang tahunan ya, seperti karet, sawit, dan pohon-pohon tanaman produksi seperti jengkol, bisa, terus apa lagi? Karet, apa namanya tadi? Buah-buahan juga bisa. Oke, untuk pertanyaan Pak, kenapa kita menggunakan pupuk kimia merusak tanah ya? Ini tadi kita sering pemupukan kimia tidak melalui rekomendasi pemupukan, sehingga kita memberi pupuk itu terlalu banyak, ya kan? Terlalu banyak seringnya nih, sehingga tidak termanfaatkan oleh tanaman deh. Ini banyak saya ketemui petani-petani beri pupuk tadi terlalu banyak pada tanaman, padahal tanaman itu belum cukup umur untuk dikasih pupuk terlalu banyak. Sehingga kalau kita pupuk harus ada analisis tanah dan analisis tanah dulu sebelum beri pupuk. Tapi kalau tanaman yang tahunan itu ada analisis tanah dan analisis daun, sehingga akan muncul rekomendasi pemupukan berapa dosis per hektarnya untuk tanah kita, sehingga kita memberikan pupuk pada tepat dosisnya. Kalau tanaman perkebunan biasanya bukan per hektar tapi per pohon, makanya analisis tanah dan analisis daun, berapa kandungan tanah di bawah, berapa kandungan unsur hara di dalam tanaman. Dianalisis ini berapa kekurangannya, sehingga kekurangan itu yang diberikan. Jangan sampai berlebih. Kalau berlebih itulah yang membuat tanah itu menjadi rusak. Ini sering keterjadian seperti itu deh. Berlebih memberi pupuk tadi, sehingga tidak dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga akan tersisa di dalam tanah. Tanah itulah yang membuat rusak. Bakteri di dalam tanah akan mati biasanya kalau terlalu banyak kimianya tadi. Sehingga kalau terus menerus kita lakukan, memang sekali nggak masalah deh, tapi kalau terus menerus kita lakukan seperti ini, tanahnya akan rusak. Makanya perlu melakukan pemupukan tadi harus pakai dosis ataupun analisis tanah, sehingga apa? Kita ketahui berapa kekurangan tanah tadi, apa unsur hara ya, kekurangan unsur hara, sehingga tanaman kita berikan tepat dosis. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertemuan terakhir kita ya. Selamat ujian, semoga sukses. Kita tutup pertemuan ini lepas hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.